Beruntungnya kita tinggal di Indonesia yang punya iklim tropis. Paparan sinar matahari dan curah hujan yang cukup menjadi oase bagi berbagai tanaman yang tumbuh di sini. Ternyata iklim tropis Indonesia bukan hanya milik tanaman tropis saja. Berbagai tanaman subtropis dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan iklim Indonesia. Nah, mau tahu teknik yang digunakan dalam mengembangkan tanaman subtropis di Indonesia? Nonton di laptop si Unyil hari ini ya. Siapa yang suka makan kurma? Buah yang satu ini memang selalu menjadi primadona saat bulan Ramadan. Harga tertinggi masih dipegang kurma ajwa. Per kilogramnya mencapai Rp350.000. Konsumsi kurma yang cukup besar di Indonesia memunculkan ide untuk mengembangkan tanaman kurma di daerah Jonggol, Jawa Barat. Siapa sangka kurma yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Uni Emirat Arab, bisa juga lo tumbuh di Indonesia. Gak percaya? Yuk ikut Unyil ke Jonggol Farm untuk mencari tahu lebih lengkap cara bertanam pohon kurma. Come on! Ya ilah Enyeng, aduh main kabur aja. Udah tahu belum kelar ini. Anak buah nggak bisa diandelin. Bos Ogah, Enyeng bawain pasir nih. Kemana aja sih? Buat apaan lagian pasir? Biar tambah subur bos pohon kurmanya. Kan di gurun banyak pasir tuh. Pohon kurmanya jadi gede-gede. Ya nggak pakai pasir juga kali Nyeng. Ya, udah dibawain juga bos. Nih. Aduh, kaki Oga nih. Aduh. Maaf bos. Enyeng nggak sengaja bos. Pecat juga nih lama-lama jadi anak buah. Kurma berasal dari kawasan subtropis, berupa gurun yang tahan terhadap cuaca ekstrim dengan tingkat kelembapan yang rendah. Walaupun begitu, kurma bisa tumbuh di negara tropis seperti Indonesia. Apalagi kondisi tanah negara kita kan sangat subur. Lahan seluas 1,5 hektar inilah yang digunakan untuk mengembangkan tanaman kurma. Rata-rata usia pohon kurma di sini sekitar 3 tahun. Di daerah Timur Tengah, penanaman kurma dilakukan dengan mengambil anak pohon kurma unggul. Kelebihannya, dengan teknik ini buah akan tumbuh setelah usia tanam 3 sampai 4 tahun. Kali ini kita akan coba menyemai kurma ya. Nah, kalau di Jonggol Farm menanam kurma mulai dari bijinya. Kak Redi menggunakan biji kurma jenis nagel. Kita harus rendam biji kurma dalam air semalaman. Ini untuk mempercepat pertumbuhan akar kurma. Lalu bersihkan bagian kulit arinya. Nah, bijinya bisa kita taruh di atas kertas tisu lembab seperti ini. Tunggu sampai bakal tunas keluar. Baru deh bisa kita pindah ke polybag. Isi polybag dengan campuran tanah dan pupuk organik sebagai nutrisi untuk pertumbuhan kurma. 1 bulan pertama pohon kurma butuh perawatan ekstra seperti menjaga suhu, kelembapan, ataupun paparan sinar matahari. Pohon kurma memang tidak butuh banyak air, tapi penyiraman tetap dilakukan ya. Kebutuhan air sekitar 15 liter per minggunya. Jarak tanam juga diatur sekitar 8 meter dari satu pohon ke pohon lainnya, agar saat pohon sudah membesar tidak terlalu berdekatan. Pohon kurma bisa tumbuh sampai 25 meter dengan panjang daun mencapai 5 meter. Sip, kita tinggal tunggu pohon kurma ini berbuah deh. Kurang lebih sampai usia pohon mencapai 7 tahun. Wah, lama juga ya. Jadi harus sabar. Manfaat mengkonsumsi kurma banyak loh. 75% kandungan kurma adalah karbohidrat. Makanya buah ini bisa dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh.
Mau konsumsi kurma dengan cara praktis? Bisa dengan minum sari kurma. Salah satu tempat pembuatannya ada di daerah Cilebut, Bogor. Kurma yang dipakai berjenis Sayer, langsung didatangkan dari Arab Saudi. Kurma Sayer punya kandungan air paling tinggi dibanding jenis kurma lainnya. Jadi cocok untuk diolah menjadi sari kurma. Setiap hari pabrik ini memproduksi 1,2 ton kurma loh. Wah, banyak banget ya. Kurma-kurma ini sudah direbus semalaman supaya mudah terpisah antara daging dan bijinya. Sip, tinggal pisahkan daging kurma dengan bijinya. Unik banget caranya. Selanjutnya peras untuk mengambil sarinya. Gunakan mesin hidrolik ini. Wih, langsung keluar sari kurmanya tuh. Nah, sari kurma ini harus kita saring untuk menghilangkan bulir dan sisa-sisa kurma yang masih kasar. Lanjut rebus kembali sari kurma. Suhu pemanasannya sekitar 70 derajat Celcius. Jadi tidak merusak kandungan gizi kurma. Setelah 5 jam, sari kurma jadi mengental seperti ini. Wah, ternyata masih ada tambahan pemanis glukosa dan fruktosa nih. Untuk mengimbangi rasa manis pada sari kurma. Selain itu, bikin sari kurma makin kental. Sip deh. Oke, sekarang waktunya kita kemas sari kurma ke dalam botol ukuran 330 ml. Saat dikemas, suhu sari kurma harus 50 sampai 70 derajat Celcius ya. Karena kalau suhu sari kurmanya rendah, bisa muncul gelembung pada sari kurma beberapa bulan kemudian. Sari kurma ini dijual seharga Rp28.000 dan sudah dijual ke seluruh Indonesia. Kandungan zat besi pada sari kurma sangat tinggi. Jadi sangat bagus untuk meningkatkan sel darah merah. Kekurangan darah atau anemia akan membuat kita mudah lelah karena kurangnya oksigen di dalam darah. Enak banget. Sesuai namanya, bunga subtropis ini selalu menghadap ke arah datangnya sinar matahari atau bersifat heliotropisme. Yap, ini dia bunga matahari. Tanaman dengan nama latin Helianthus annus ini tumbuh subur pada lahan terbuka. Harus mendapatkan paparan sinar matahari penuh dan pasokan air yang cukup. Di kawasan Serang, Banten, ada pabrik yang memproduksi kuaci biji bunga matahari dengan 3 varian rasa yang unik-unik. Wih, kayaknya enak banget tuh. Nah, ternyata selain sebagai cemilan saat santai, kuaci biji bunga matahari juga berkhasiat untuk kesehatan loh. Bisa mencegah penyakit kardiovaskular. Kok bisa ya? Ayo kita cari tahu. Bunga, bunga, siapa yang mau beli bunga? Biarin ganti-ganti profesi, yang penting halal. Kamboja, anggrek, mawar, bunga-bunga, semua ada. Wah, kecuali pas bunga banget bang. nih, Pak Oga jualan bunga. Iya Den, mau beli bunga apa nih? Cari bunga matahari, ada nggak Pak Oga? Den Unyil ada-ada aja nih nyarinya. Bunga matahari bikin panas Den, nggak ada. Beli yang ada aja Den ya. Ini ada bunga Kamboja. Wah seger Den, baru dipetik. Pak Oga, siapa yang mau beli bunga Kamboja? Kami tuh mau buat kuaci dari biji bunga matahari Pak. Cari aja di toko sebelah sana. Ya, Nyil, malah marah Udah Pak deh, biarin Oganya. aja Sro. Lagi galau kali tuh Pak Oga. Nah, sebagian besar biji bunga matahari di pabrik ini berasal dari Rusia dan Ukraina. Yuk, cuci dulu biji bunga mataharinya. Wah, sekali cuci bisa lebih dari 1 ton biji bunga matahari nih. Wah, banyak banget ya. Sip deh, kalau sudah bersih, langsung tuang ke tong perebusan ini.
Pada tahap perebusan, ada tambahan rempah-rempah yang sudah terbungkus seperti ini. Wah, kayak menyeduh teh aja ya. Rempah yang dipakai asli racikan sendiri loh, bukan ekstrak atau bumbu yang sudah diformulasi secara kimia. Hasilnya kuaci akan berasa enak deh. Dengan suhu perebusan mencapai 200 derajat Celcius, dalam waktu 2 jam, kuaci sudah matang. Bumbu rempahnya juga sudah meresap tuh. Lanjut ke tahap pengeringan. Mesin oven ini akan mengeringkan kuaci sampai kandungan airnya 2%. Perubahan suhu diatur secara berkala, supaya kandungan air menguap tidak hanya pada lapisan luar, tapi sampai bagian dalam kuaci. Kadar air dalam kuaci akan menentukan kualitas kuacinya. Jika masih banyak mengandung air, kuaci akan mudah pecah dan tidak tahan lama. Sebelum keluar dari oven, ada mesin pendingin yang langsung menurunkan suhu kuaci. Jadi ketika keluar, kuaci sudah tidak panas. Nah, ayo kumpulkan kuacinya. Tinggal kemas kuaci biji bunga mataharinya deh. Isi setiap kantong dengan 150 gram kuaci. Mesin akan secara otomatis menimbang ke dalam 8 wadah yang sudah terpasang di dalam mesin. Mesin ini mampu mengisi 50 kantong per menitnya. Yang lagi dikemas ini punya aroma green tea loh. Dan ada 2 varian lainnya, yaitu original dan susu. Tiap harinya pabrik ini bisa membuat 20 sampai 30 ton kuaci. Penjualannya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Mantap! Mengkonsumsi kuaci biji bunga matahari bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke loh. Ini karena kandungan vitamin E pada kuaci yang bisa mencegah pembentukan kolesterol jahat. Kalsium dan magnesium dalam kuaci biji bunga matahari juga bisa menguatkan tulang dan sendi. Bagus sekali untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Ayo, habiskan kuacinya. Enak. Dalam bahasa Arab, tanaman subtropis ini berarti bapak dari semua tanaman. Karena punya nutrisi super lengkap yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, mau tahu lebih tentang tanaman bernama alfalfa ini? Nonton sebentar lagi ya. Widih, seger banget. Lagi pada minum apa sih? Wah, Unyil mau dong. Minuman sehat ini terbuat dari daun alfalfa. Iya, daun alfalfa biasa dikonsumsi dalam bentuk jus atau teh. Sudah ada yang tahu tentang tanaman alfalfa? Alfalfa dalam bahasa Arab berarti bapak dari semua tanaman. Ternyata ini karena tanaman alfalfa punya nutrisi terlengkap yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Nah, buat yang masih asing dengan tanaman alfalfa, yuk kita kenali lebih dekat dengan tanaman subtropis yang satu ini. Wah, mudah-mudahan tanaman alfalfa nenek bisa terus tumbuh subur. Biar nenek bisa minum daunnya setiap hari. Assalamualaikum, Nek. Kalian. Lagi ngapain, Nek? Waalaikumsalam. Ini nenek lagi ngerawat tanaman nenek. Oh, tanaman alfalfa ya, Nek? Sok tahu Iya, kamu, Nak Unyil. Nyil. Pinter. Kamu belum tahu ya, Nak Usro. Tanaman alfalfa ini salah satu tanaman tertua yang ada di dunia. Khasiatnya bagus untuk Wah. kesehatan. Berarti ini nenek moyangnya tanaman dong, Nek. Bisa aja, Nak Usro. Yang pasti semua nutrisi yang dibutuhkan tanaman ada di alfalfa. Jadi kita harus jaga Wah, kelestariannya. hebat banget ya. Tanaman ini ditemukan di Iran pada 6.000 tahun sebelum Masehi. Orang terdahulu menggunakan daun alfalfa untuk berbagai kebutuhan, mulai dari obat herbal, pakan ternak, sampai pupuk tanaman. Walaupun aslinya berasal dari daerah beriklim subtropis, tapi karena banyaknya manfaat dari tanaman ini,
Bapak Nugroho dari Indonesia Alfalfa Center tertarik mengembangkan alfalfa di Indonesia sejak 1998 lalu. Kondisi panas di Indonesia yang lebih panjang justru memperbaiki karakter alfalfa loh. Tanaman ini mempunyai kadar klorofil lebih tinggi dari daerah asalnya. Tanam bibit di atas tanah yang lembab. Pengairan yang cukup membuat alfalfa berkembang saat usia 3 hari. Oh iya, air yang digunakan ini ada campuran bahan khusus yang terbuat dari bagian akar alfalfa. Ini bisa memperkuat akar tanaman ini. Hasilnya, alfalfa tumbuh dengan varietas baru bernama Alfalfa javana. Sudah terdaftar di Kementerian Pertanian loh. Wah, hebat. Tanaman alfalfa bisa kita panen saat usia 35 hari. Pada saat ini kondisi akar sudah kuat. Oh iya, akar alfalfa bisa tumbuh sampai 4,5 meter ke dalam tanah loh. Tanaman alfalfa jadi bisa menyerap mineral lebih banyak dan pastinya tahan terhadap kekeringan. Mantap! 38% kandungan alfalfa berupa vitamin K. Vitamin K yang penting untuk pembentukan protein, serta memiliki kandungan klorofil yang tinggi. Oke, sekarang kita cacah dulu daun alfalfanya ya. Setelah itu keringkan di mesin pengering ini kurang lebih selama 7 jam. Dari 5 kg daun basah bisa menghasilkan 1 kg daun kering. Oh iya, kandungan vitamin alfalfa terbilang sangat lengkap dan dapat memenuhi gizi tubuh. Mulai dari vitamin A, B1, B2, B5, B6, sampai vitamin C, semua ada. Wih, keren kan? Daun alfalfa yang sudah kering inilah yang disebut sebagai teh alfalfa. Nah, langsung kita kemas yuk. 1 dus ini berisi 7 saset. Harganya Rp50.000. Kalau mau menikmati daun alfalfa dengan cara yang lain, yuk ikut Kak Sekar dan teman-teman bikin jus alfalfa instan. Banyak studi yang mengukur kandungan yang terdapat di dalam alfalfa. Salah satunya kandungan seratnya. Sebanyak 21% kandungan daun alfalfa berupa serat, sehingga baik untuk pencernaan. Ayo, haluskan daun alfalfa. Sekarang saring sampai 2 kali untuk mendapatkan sari alfalfa. Baru deh kita masak bersama dengan potongan jahe dan gula. Potensi pengolahan alfalfa masih terbuka lebar karena saat ini sebagian besar produk alfalfa berasal dari Amerika. Tunggu sampai larutan menjadi granul seperti ini ya. Nah, bisa kita seduh deh. Nah, si Bandot kali ini makan besar. Lumayan. Enyeng bawain daun-daunan. Pak Oga serius banget milihin daunnya. Oh, ini Den. Pak Oga mau kasih makan si Bandot biar tambah gede tuh badannya. Biar kalau dijual harganya tinggi Den. Loh, Nyil, itu kayak daun yang Nesiti rawat tadi. Wah, iya ya. Pak Oga, ini kan daun alfalfa. Memang bagus sih buat pakan ternak, soalnya proteinnya tinggi. Tapi bagus juga Pak buat kesehatan. Wah, rugi dong Pak Oga. Mending buat Pak Oga dulu deh, baru buat si Bandot. Pahit Dan. Ya ampun, diolah dulu kali Pak. Nggak langsung dimakan gitu juga. Ada-ada aja Pak Oga.
Walau posturnya mungil, namun besar manfaatnya. Itulah yang Unyil rasakan saat melihat langsung tingkah burung kenari merah, pembuatan boneka warna-warni, serta saat melahap olahan teri. Semuanya meninggalkan kesan yang kuat sekali. Seperti apa ya ceritanya? Saksikan Laptopsi Unyil hari Selasa, 10 Januari pukul 12.30 hanya di Trans 7.